teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Hari ini saya akan membuat video tentang kemampuan yang harus dimiliki seorang trader agar profit konsisten, teman-teman ya. Profit konsisten. Jadi di sini ada kata konsisten, teman-teman ya. Kalau kita profit, tentu saja bisa profit. Bahkan pemula pun bisa profit ya. Cuma konsisten itu masih dipertanyakan ya. Karena kan tinggal klik buy atau sell kalau kebetulan searah dengan market ya berarti kita profit, kalau enggak ya kita loss ya. Jadi masih 50-50. Oke, sekarang kemampuan yang harus dimiliki seorang trader agar profit konsisten. Ini masuk psikologi juga ya teman-teman ya. Oke, saya nggak akan tampilkan slide, saya langsung di Google aja ya teman-teman ya. Oke, tentu saja kalau trading kita harus punya kemampuan analisa market ya. Ini berhubungan dengan pola candlestick tentunya. Indikator sebaiknya, kalau menurut saya ya, sebaiknya seorang trader itu jangan terlalu terpaku pada indikator, karena indikator itu satu, dia lag ya. Itu adalah masalah terbesar bagi indikator karena dia lag. Dan ada yang bilang kalau untuk perjalanan panjang hanya dengan indikator itu akan menghasilkan 50-50 juga ya. Jadi nggak akan ada konsisten di sana karena indikator lag. Gimana proses yang lagging kita bisa menghasilkan keputusan yang akurat? Ya nggak mungkin ya. Tapi indikator itu sangat membantu kita untuk analisa karena dia bisa memberikan gambaran secara besarnya ya. Kalau misalkan 100 IMA kan itu bisa digambarkan. Kalau IMA-nya datar kan berarti marketnya sedang kondisi ranging. Dia nggak ada tren gitu. Apalagi 20 IMA. Kalau 20 IMA udah datar ya sama sekali nggak ada tren dalam time frame kecil ya. Kalau dalam time frame besarnya masih ada. Gitu. Kalau melihat time frame besar, lihatlah 200 IMA, lihat 100 IMA, lihat 50 IMA. Kalau time frame kita 1 menit ya entry berdasarkan 20 IMA aja. Karena kan 20 IMA rata-rata dari 20 candle. Oke, kita langsung ke analisa ya, kita bahas. Itu dia kemampuan analisa, jadi kita harus berlatih teman-teman ya. Berlatih secara konsisten ya. Kalau kita ingin memiliki kemampuan analisa yang bagus, kita harus melakukan analisa yang konsisten, harus berlatih analisa yang konsisten. Tanpa analisa yang konsisten, maka kita nggak juga profit konsisten. Jadi ada keterkaitan ya antara perilaku dan trading gitu. Oke, itu dia. Kita harus belajar analisa, menganalisis market, menganalisis candlestick ya, chart pattern, kemudian apa lagi? Analisa rejection, analisa tekanan, momentum, closing price dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan intelektual ya. Itu berhubungan dengan IQ kita. Sebelumnya kan saya sudah jelaskan hubungan antara IQ dan EQ, di mana EQ akan memakan dari IQ kalau kita tidak bisa mengontrol yang namanya EQ. Oke. Kemudian analisa harus bagus ya. Analisa ini adalah sekitar 20% dari kesuksesan kita trading. Kemudian yang kedua adalah fokus teman-teman ya. Kita harus fokus terhadap apapun yang kita lakukan. Karena kalau kita nggak fokus, apalagi sekarang kita ada sosial media, ada HP ya, ada SMS, ada chat, ada Telegram, itu sangat-sangat mengganggu. Ada YouTube ya. Saya juga sering mengalami ya, ketika analisa kita lihat chat ya, kita ngelihat YouTube, itu sangat tidak produktif sekali ya. Yang enaknya itu kayak gini ya, kita itu kalau saya analisa, kita fokus di analisa sampai dia memang selesai. Ya udah, 1 hari sekali aja itu analisanya ya. Itu aja sih kalau dari saya.
kita harus fokus. Kalau di trading kita juga harus fokus ya. Fokus ini biasanya di trading juga berhubungan dengan waktu, teman-teman ya. Fokus ini harus dilatih. Kalau menurut saya ya, rentang saya fokus itu maksimalnya fokus banget itu sampai 20 menit, sekitar sampai segitu ya. Kalau memang trading itu kan kita perlu fokus ya. Kalau udah lewat dari 1 jam, kita akan bengong ya, nggak akan fokus lagi. Kita nggak akan melihat pressure, nggak akan melihat wick, nggak akan melihat kondisi market ya. Kita akan fokus pada pergerakan dan pola candle saja, itu biasanya. Dan pola candle aja tanpa disertai kombinasi yang lain akan membuat keputusan kita sebagian besar error ya, atau sebagian besar loss. Jadi fokus ini diperlukan untuk mengkombinasikan antara analisa kita, terutama di analisa ya, fokus. Kalau di emotion, fokus juga penting gitu. Tapi terutama di analisa dulu, fokus di marketnya gimana, pressure-nya gimana, momentum gimana, kemudian ekornya gimana, keadaan market gimana, itu harus difokuskan. Terutama di rejection ya, karena rejection itu cepat, apalagi dalam time frame 1 menit. Itu rejection sangat cepat ya. Jadi perlu fokus untuk melihatnya. Kemudian setelah fokus adalah, ini juga nggak melulu di trading ya, fokus di jadwal itu juga fokus di kegiatan ya, jadwal kegiatan itu harus fokus. Kemudian satu, kemampuan mengembangkan diri ya. Tentunya trader pemula pasti ada yang loss ya. Kalau udah loss, misalkan loss besar, itu dihentikan dulu. Kalian harus sadar bahwa kalian sebenarnya atau kita sebenarnya nggak bisa ya, tapi kita menganggap diri kita bisa. Anggapan kita aja yang bisa, tapi kita nggak bisa membaca data. Itulah karena kita terkena pengaruh dari, kalau udah diteliti itu kan namanya Dunning-Kruger ya. Kita terkena itu. Bukan terkena itu sih, kita mengalami itu ya. Karena itu kan penelitian, bukan mengenai kita ya, tapi kita yang mengalami hal itu. Untuk melakukan pengembangan diri tentunya ya harus ada data ya, kalian sampai di mana gitu. Pengembangan diri ini contohnya gimana ya, kita trading, kita sudah tentukan berapa kali, maksimal 5 kali ya. Kalau trading itu maksimal 20 menit itu ya 5 kali trading. Dalam satu sesi biasanya 5 kali itu cukup ya. Karena kenapa? Karena biar bisa kita cari datanya ya. Kalau kita trading 20 kali, 25 kali, menyelesaikan data 1 kali trading itu membutuhkan waktu ya. Jadi kita akan bosan dan cenderung akan cepat mengalami kebosanan, itu kayak males ya. Kita akan males. Jadi maksimal sekali udah 5 trade ya. Kalau untuk pemula, ini juga saya jalankan sendiri 5 trade. Kemudian setelah selesai sesinya, kita analisa trade-nya. Kenapa bisa loss, kenapa bisa profit. Ya, jadi setiap hari begitu terus. Dan untuk menganalisa tentu kalian butuhkan kemampuan analisa ya. Jadi kalian harus belajar dulu, belajar candlestick, belajar wick, belajar ekor dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan diri ini juga nanti banyak ya cabangnya ini. Tidak hanya di trading aja, banyak. Tapi di trading itu seperti itu. Jadi pengembangan diri ini dilakukan untuk membaca seberapa jauh kemampuan kita gitu ya. Jadi kalau trading kan ada, misalkan ada 5 open posisi, kemudian 2 loss, 3 profit, kan itu seperti 60% ya, 60% winning ratio kita. Jadi kita dalam seminggu itu setiap hari kita hitung berapa rasionya. Dalam seminggu kita tahu kemampuan kita sampai di mana. Kita target dulu 1 bulan, jadi setiap minggu itu dihitung, ada 4 minggu. Kemudian setelah 1 bulan itu hasilnya gimana? Apakah kita
masih di 60% atau kita memang masih 50-50 ya. Kalau masih 50-50 berarti kita perlu melakukan pengembangan. Kita cari data entry kita, apa yang kurang dari entry kita itu dibaca ya, dan dikembangkan lagi, dilatih lagi. Seperti itu pengembangan diri. Kemudian di sini kurang satu ya. Di sini ada yang namanya kontrol ya. Kemampuan untuk mengontrol ya. Ini ya, kontrol. Ya, jadi kita harus mampu melakukan self control ya, pengendalian diri. Nah, ini kan self control ini berhubungan dengan emosi ya. Jadi ini sudah masuk di ranah EQ atau emotional intelligence ya. Jadi pengembangan diri itu juga masuk di EQ ya. Itu teman-teman. Jadi ini kontrol ini berhubungan dengan kontrol emosi ya. Jadi semua emosi yang udah saya jelaskan di psikologi sebelumnya yang berhubungan dengan trading itu harus dikontrol. Salah satunya adalah kontrol amarah, kontrol kesabaran dalam entry ya. Itu harus dilatih. Dan ini akan berhubungan dengan confidence ya. Kemudian motivasi juga perlu ya, karena belajar trading nggak semudah, nggak sebulan jadi ya, nggak begitu. Kalau sebulan itu biasanya konsep aja, konsep kita tahu bagaimana melakukan trading yang benar itu bisa. Seterusnya itu kita perlu yang namanya kontrol. Oke, itu kontrol. Kemudian kontrol di luar diri juga perlu ya, kontrol yang namanya aplikasi ya, kontrol koneksi internet, apakah dia lag atau tidak ya. Kalau lag ya jangan entry ya. Itu kontrol broker ya. Kemudian yang terakhir adalah penggabungan ini semua teman-teman ya. Analisa, fokus, pengembangan diri, kontrol ini harus digabungkan. Dan itu harus terjadi secara terus-menerus atau secara konsisten setiap hari. Walaupun sedikit tapi setiap hari ya. Analisa, katakanlah analisa candle 20 candle maksimal ya, itu udah lama. 20 menit atau 15 menit boleh. Lakukan sekali sehari itu ya. Jadi selama sebulan kalian udah dapat 30 kali. Selama setahun ya tinggal dikali lagi ya. Gitu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah tadi saya bilang sustainability ya. Ini berkaitan dengan keberlanjutan ya. Nah, kayak ini mirip ya. Jadi keberlanjutan proses tadi ya. Proses analisa, fokus, pengembangan diri. Ini harus menjadi satu ya, menjadi satu kesatuan dan harus terus berlanjut ya. Kalau ini misalkan anggaplah kita kan positif ke atas, kalau negatif ke bawah ya. Ini kalau digabungkan analisa, fokus, pengembangan diri ya, itu harus kita latih setiap hari. Jadi setiap hari akan terus dikembangkan, ada yang kurang dikembangkan, sehingga lama-lama dia akan terus ke arah yang positif, yang baik tentunya, demi mencapai target kita di sini ya. Itu pentingnya dari kemampuan sustainability atau kemampuan melakukan terus-menerus ya, atau istilahnya ya sabar, gimana ya, ya identik dengan kesabaran sih ya, sustainability. Karena ini kita udah tahu analisa, fokus, pengembangan diri, kontrol lagi satu ya, itu kita latih. Dan kita tinggal lihat hasilnya di rasio, winning rasio kita. Dan kalau udah 5 entry ya setiap hari harus 5 entry ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang.
itu untuk mendapatkan data yang tepat. Itu nanti akan kita bahas di mekanisme trading ya. Oke teman-teman, rasanya itu saja yang perlu dilakukan atau dimiliki oleh trader yang ingin mencapai konsisten profit ya. Karena semuanya lagi akan dijawab oleh waktu ya. Jadi antara satu orang dengan yang lain mungkin nggak sama, perjalanannya nggak sama. Itu. Tapi kalau konsepnya udah sama, nanti juga akan sampai di sana, sampai di tujuan ya. Cuma kita melalui jalan yang berbeda. Oke teman-teman, seperti itu kira-kira pelajaran psikologi yang bisa kita ambil untuk mencapai profit konsisten sebagai seorang trader. Terima kasih teman-teman, semoga dapat memberikan manfaat dan salam trader.